satu lembar saja Bapak. Tadarus sampai ayat Taubah 52. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati seluruh jajaran takmir Masjid Ahmad Dahlan dan jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa telah diberikan, dicurahkan Allah kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, ya, utamanya iman dan Islam, sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa menunaikan puasa Ramadan 1446 Hijriah ini yang ke berapa ini? 12 ya, 12. Berarti kalau 30 hari kita tinggal 17 hari lagi, 8 puasa. Ya baik, maka patutlah kita sangat-sangat bersyukur di bulan Ramadan ini, di mana bulan yang dilipat gandakan segala amal ibadah kita berkali-kali lipat, ya. Maka sangatlah rugi kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak untuk beribadah yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tak lupa salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaat beliau di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya ditugaskan oleh takmir, ya. Ya, di sini saya yang pertama untuk mengingatkan diri saya sendiri, syukur nanti bisa kepada para jamaah semua yang hadir pada pertemuan atau iftar pada sore hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sedikit mengutip dari kitab Riyadhus Shalihin jilid 1, ya, tentang indahnya hidup jika kita selalu ingat kepada Allah, ya, atau bisa dikatakan muraqabah, ya, dimana kita itu selalu diawasi oleh Allah di segi manapun, ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka haina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang melihat kamu tatkala kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, dan melihat pula perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud, ya. Quran surat ini Asy-Syura, ya, Asy-Syura ayat 217, ya. Jadi di sini pada saat kita sholat dijelaskan kita selalu dilihat Allah ini dalam sholat. Sebetulnya tidak dalam sholat. Jadi dalam semua lini kehidupan Allah itu selalu melihat kita. Nah, sifat inilah yang harus kita tanamkan. Jadi sifat muraqabah ini tidak hanya dalam sholat. Kalau sholat memang ini sangat penting, ya. Jadi
kalau kita sholat dengan khusyuk ya, insya Allah dalam kitab Jadi Sholata itu ya, jadi orang sholat itu adalah orang yang sedang berdialog dengan Allah ya. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamdani abdi, hambaku sedang memujiku, dan lain sebagainya. Nah, maka penting Bapak Ibu dalam bacaan sholat ini kita memahami maknanya, sehingga sholat kita akan terasa lebih nikmat ya. Makanya Rasulullah dulu itu sholat sampai berjam-jam sampai kakinya bengkak nggak terasa, karena sudah menjadi nikmatnya ya. Jadi sholat itu sangat nikmat ya. Jadi kadang kalau kita ada imam taraweh suratnya tuh banget gitu ya, kita sudah waduh wes merasa selak keju ini ya. Ya mungkin kalau kita tahu artinya itu akan lebih menenteramkan, lebih cinta, lebih khusyuk dalam sholat kita. Maka sangat penting Bapak Ibu kita untuk memahami ya apa yang kita baca dalam sholat agar sholat kita lebih khusyuk. Nah kemudian selanjutnya wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada ya. Jadi Allah itu dimanapun berada, kita selalu bersamai oleh Allah, dilihat oleh Allah. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saat ini, kalau saya sendiri ya baca berita itu kayaknya kok korupsi itu di mana-mana ya, tidak hanya dalam satu lini. Kemarin habis Pertamax, kemudian ada badan pengadaan ya Kang ya, dan masih banyak lagi. Kenapa kok terjadi seperti itu di negeri kita gitu? Karena mungkin petinggi-petingginya belum menerapkan muraqabah gitu, sehingga dia merasa nggak diawasi kerjanya gitu ya. Beda kalau orang diawasi kerjanya, kalau ada orang bekerja yang diawasi itu pasti kerjanya beneran gitu. Nah kalau sudah di pusat tertinggi yang mengawasi siapa? Yang mengawasi ya Allah. Kalau kita bekerja berdasarkan niat tulus dan ikhlas, Allah yang mengawasi, insya Allah semangat yang terjadi ya. Nah, kita selalu diawasi oleh Allah. Mau korupsi nggak jadi, ada Allah yang mengawasi saya. Mau membengkakkan anggaran, nggak jadi, karena kita selalu diawasi oleh Allah. Nah sifat-sifat inilah yang mungkin belum tertanam, sehingga banyak orang yang melakukan penggelapan, korupsi. Nauzubillah min dzalik. Semoga anak cucu kita terhindar dari hal seperti ini yang hanya menguntungkan untuk dirinya sendiri. Dan selanjutnya Bapak Ibu, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama ya. Dan sesungguhnya Allah, baginya tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang tersembunyi dan tidak juga di langit ya. Jadi kalau disambungkan dengan Quran surat Al-Hud ayat 6 ini, Allah itu mengatur rezeki seluruh makhluknya, baik dari manusia, hewan, tumbuhan, ini semuanya berjalan dengan seimbang ya Bapak Ibu. Ada yang nggak seimbang di sini? Semuanya seimbang ya. Coba kalau bumi kita itu nggak seimbang gitu ya, jadi panas terus siang terus nggak ada malamnya sama sekali, kira-kira bagaimana? Kemudian malam terus tanpa ada siangnya, jadi seimbang. Allah ini mengatur kehidupan kita dengan sangat luar biasa kalau kita mau mentadabbur ya. Dari perpindahan waktu, cuaca hujan ya. Kemudian ada tumbuhan yang menyerap karbon dioksida menjadi oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, maka sangat luar biasa. Ini kan manusia tidak akan mampu membuat sesuatu yang seperti ini, hanya Allah yang mampu. Jadi nikmat kecil ini kadang kita sepelekan. Dari nikmat-nikmat kecil kita menghirup udara seperti ini, masya Allah gitu. Kira-kira berapa oksigen satu hari kalau manusia dibutuhkan? 2 oksigen gitu ya. 2 oksigen, 1 oksigen berapa Bapak Ibu? 500.000 kan?
Kalau 500 berarti 2 hari 1 hari 1 juta. Kalikan Bapak Ibu berapa tahun kita menghirup oksigen? Ya, jadi sangat luar biasa ya. Jadi sebenarnya nikmat Allah itu sangat banyak. Ya mungkin nikmat-nikmat seperti itu yang kadang saya sendiri ya mungkin ya Bapak Ibu ya kita kadang terlupakan gitu ya. Karena terlalu berfokus mengejar impian-impian kita gitu. Jadi nikmat yang luar biasa ini Masya Allah kita bisa ini jadi nyedot ambekan itu jadi sebenarnya hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu kita lanjutkan. Kemudian pada surat Al-Mu'min ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya. Dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang kamu sembunyikan dalam hati. Jadi Allah itu mengetahui apa yang lahir dan yang batin, bahkan yang akan terjadi pun sudah Allah tuliskan di kitab Lauh Mahfuznya ya. Dan inna rabbaka labil mirsad ya, sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasi. Maka sifat ini Bapak Ibu harus kita pupuk ya, harus kita selalu ingat ya. Oh ya, kita itu selalu diawasi oleh Allah, sehingga dalam kita bekerja, beribadah itu akan nikmat ya. Kalau kita sholat ya menjadi sholatnya nikmat, tidak sekedar mewajibkan menggugurkan kewajiban ya, yang penting sudah sholat selesai gitu ya. Tapi di sholat itu Masya Allah ya terdapat nikmat ya. Jadi sebenarnya bukan Allah yang butuh sholat kita, tapi kita dalam sholat itu sangat butuh Allah ya, seperti itu. Sehingga dengan menanamkan sifat itu ya insya Allah kita akan menjadi lebih khusyuk dalam sholat kita. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi ini dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abi Abdirrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, ia berkata, takwalah kepada Allah dimanapun berada, ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan dapat menghapus kejahatan itu, dan bergaulah dengan manusia dengan budi yang baik. Bapak Ibu, manusia ini tidak terlepas dari salah, dosa, dan khilaf ya. Karena tidak ada yang sejatinya manusia yang sempurna. Di kesempurnaan ini hanyalah milik Allah ya. Maka dalam hadis ini kita diperintahkan kalau kita berbuat salah segera ikutilah dengan perbuatan baik atau beramal. Ya, jadi secara otomatis dengan kita melakukan perbuatan baik ini akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, bahkan pahalanya dilipat gandakan. Apalagi di bulan puasa ini Masya Allah ya, yang pahala kita dilipat-lipat gandakan, berkali-kali lipat, maka sangat iman-iman kalau tidak kita manfaatkan ya. Tinggal 18 hari lagi, tidak terasa ya 12 hari sudah terlampaui. Dan juga di sini menjelaskan ya, dan bergaulah dengan manusia dengan budi yang baik ya. Jadi bergaul dengan budi yang baik termasuk dengan wajah yang berseri-seri ya. Bapak Ibu kalau sering ngobrol sama temennya kok sambil meranggut gitu, ada nggak ada ya. Jadi kita Muslim ini ya
berseri-seri lah wajahnya, senang gitu. Jadi orang kita senyum ada itu jadi ibadah ya. Pak, saya mau berbuat baik, sing paling gampang senyum gitu. Senyum saja, senyumlah. Tapi jangan senyum sendiri, kebanyakan senyum nanti dikira. Jadi senyum saja sudah menjadi ibadah dalam Islam itu ya. Maka kita diwajibkan untuk berbicara ya dengan wajah yang berseri-seri. Jangan merengut sambil ngajak berbicara lah, nanti dikira ini ada masalah apa, oh kayak berat banget gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Insya Allah kalau yang di sini saya lihat Insya Allah berseri-seri semua gitu. Berseri-seri semua wajahnya ya. Apalagi bentar lagi buka lama berseri-seri lagi ya. Nah jadi fungsi dari muraqabah ini adalah yang pertama, kita tidak mudah untuk berbuat maksiat ya, walaupun kita tidak diawasi oleh orang ya. Dalam pekerjaan kita, dalam orang itu bekerja tanpa diawasi orang pun, kalau sifat itu tertanam, insya Allah dia akan berbuat dengan baik dan benar. Kemudian menggerakkan kita untuk beramal baik, dan insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis riwayat Bukhari ya, sesungguhnya kalian kini melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan kalian lebih remeh daripada seutas rambut, di mana amalan-amalan seperti itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami memandangnya termasuk perbuatan-perbuatan yang merusak agama. Bapak Ibu ya, jadi memang ulama-ulama zaman dulu itu memang sudah benar-benar terbukti ya, terbukti ulama yang sangat suci dan bersih ya, sehingga ulama-ulama zaman dulu itu dia sangat berhati-hati dalam berbuat ataupun melakukan sesuatu. Beda dengan saat ini ya. Mungkin kalau saat ini karena ya semakin perkembangan zaman yang begitu hebat Bapak Ibu daripada zaman dulu ya, di era medsos, di era digitalisasi dan sebagainya, itu emang kadang memang harus berhati-hati ya. Banyak mungkin ya, kadang kalau kita buka apa itu berseliweran iklan-iklan yang ya kita nggak sengaja ya, tapi inilah yang jadi tantangan kita di zaman saat ini, zaman modernisasi ya. Di media sosial itu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya, insya Allah akan memberikan manfaat. Tidak terasa waktunya sudah berbuka. Bapak Ibu, kita doakan yang memberikan sedekah takjil pada sore hari ini, semoga dilipat gandakan amalnya dengan baca Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Baik Bapak Ibu, silakan berdoa sendiri-sendiri untuk hajatnya, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.